Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan usaha sertifikasi kewirausahaan kami dengan produk keripik jebok yang beranggotaan Ardita Armailana, Elsa Diana Putri, Redia Wulansa Putri, dan saya sendiri Ani. Produk. Semua orang setuju jika buah pisang baik untuk kesehatan serta bernutrisi tinggi. Tapi tahukah Anda, selain buahnya ternyata debok atau batang pohon pisang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan yang kaya akan nutrisi. Menurut ahli gizi, debok atau batang pohon pisang mengandung berbagai nutrisi seperti tanin, gula, vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan masih banyak lagi. Berdasarkan kandungan yang dimiliki debok, mempunyai beberapa manfaat bagi kesehatan, diantaranya dapat mendetoksifikasi sistem pencernaan, mengobati batu ginjal, menurunkan berat badan, serta dapat menyembuhkan asam lambung. Selama ini kita menganggap debok sebagai limbah, karena sebagian orang belum tahu cara pengolahan bahan makanan yang satu ini. Oleh karena itu, Arasa Snack ingin memperkenalkan bahan makanan alami kaya manfaat dalam bentuk makanan ringan yang pas dengan lidah orang Indonesia, yaitu keripik debok kerbok sehuha. Deskripsi usaha. Kerbok sehuha merupakan kreasi makanan ringan berbentuk keripik yang berbahan dasar debok atau batang pohon pisang. Kerbok sendiri terbilang cukup jarang ditemui di daerah Ponorogo, sehingga mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Dengan pembuatan keripik debok ini, kami memanfaatkan limbah pohon pisang menjadi makanan ringan yang menyehatkan. Kerbok sehuha memiliki berbagai varian rasa, mulai dari original, balado, dan ekstra serupa. Kemudian ini pembuatan kerbok sehuha atau bahan-bahan. Bahan utama, debok atau batang pohon pisang. Bahan perendam, air, kapur sirih, dan garam. Bahan marinasi, kaldu ayam, garam, air, lada, dan baking soda. Bahan pelapis, tepung terigu, tepung tapioka, tepung bumbu, tepung beras, bubuk kaldu, dan garam. Bahan perasa, bumbu balado dan bubuk cabai. Kemudian ada alat, yaitu baskom besar, baskom kecil, pisau, kompor, wajan, dan spatula. Berikut ini cara pembuatan keripik debok sehuha. Untuk strategi pemasaran, yang pertama segmen pasar. Target konsumen, yang pertama masyarakat sekitar rumah produksi, kedua masyarakat umum mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, yang ketiga mahasiswa. Kedua, strategi pemasaran. Dalam penjualan pemasaran produk ini ada beberapa strategi yang digunakan, yaitu menetapkan harga murah, melakukan pelayanan terbaik kepada konsumen, melayani delivery order, memenuhi kepuasan dan permintaan konsumen, melakukan promosi kepada masyarakat luas melalui kegiatan bazar. Ketiga, promosi. Yang pertama, memasang papan nama di depan rumah produksi. Yang kedua, perkenalan dari mulut ke mulut. Yang ketiga, menggunakan media sosial agar cepat diketahui masyarakat luas. Yang keempat, menggunakan media iklan. Potensi pengembangan usaha.
keripik debok belum banyak diketahui masyarakat Ponorogo. Tujuan kelompok kami adalah memperkenalkan keripik debok pada masyarakat bahwa keripik ini memiliki sejuta manfaat untuk kesehatan dan tak kalah enak dengan keripik-keripik yang sudah ada di pasaran. Sebelum mengenal potensi pengembangan usaha dari kerbau sehuha, kelompok kami melakukan analisis SWOT agar sasaran pengembangan usaha menjadi tepat. Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi atau perusahaan yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan atau strengths dan kelemahan atau weakness. Sementara analisis eksternal mencakup faktor peluang atau opportunities dan ancaman atau threats. Yang pertama adalah strengths atau kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh Arasa Snack adalah letak lokasi usaha yang strategis, harga yang dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Produk kami memiliki diferensiasi dibandingkan pesaing. Yang kedua adalah weaknesses atau kelemahan. Kelemahan yang dimiliki Arasa Snack adalah volume produksi masih kurang, kemungkinan terduplikat besar, modal awal yang dimiliki terbatas. Dan yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Peluang yang dimiliki oleh Arasa Snack adalah ketersediaan bahan baku terjamin, proses pembuatan produk mudah. Dan yang terakhir adalah threats atau ancaman. Ancaman yang dimiliki oleh Arasa Snack adalah keberlanjutan usaha masih berbasis keberhasilan. Kepercayaan konsumen terhadap produk dapat berkurang. Berdasarkan analisis SWOT yang telah kelompok kami lakukan, dapat diperoleh gambaran umum mengenai arah pengembangan dan perbaikan kami terkait produktivitas dan pemasaran kerbau sehuha. Berikut gambaran umum yang diperoleh kelompok kami. Yang pertama, memanfaatkan letak lokasi usaha untuk memperluas sasaran dan segmentasi pasar menjadi lebih luas, sehingga kerbau sehuha dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas dari berbagai kalangan. Yang kedua adalah memanfaatkan harga produk untuk menarik minat konsumen sehingga dapat memenuhi permintaan produk yang semakin meningkat. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan lembaga permodalan agar bisa memberikan bantuan untuk lebih meningkatkan penggunaan teknologi dan pembuatan produk yang tepat. Yang keempat, meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, sumber daya peralatan, dan jumlah produksi, serta memanfaatkan proses pembuatan produk yang mudah untuk memenuhi permintaan pasar, sehingga sasaran dan segmentasi pasar dapat terpenuhi. Untuk yang kelima, meningkatkan upaya promosi dan distribusi produk untuk memenuhi permintaan pasar. Yang keenam, mengupayakan peningkatan sumber daya yang dimiliki oleh Arasa Snack agar usaha ini tidak dapat dan tidak hanya sebatas pembelajaran, namun juga dapat menjadi suatu perusahaan yang besar. Keuangan dari produk kami. Jenis pengeluaran. Yang pertama, ada peralatan produksi dengan biaya Rp2.301.000. Yang kedua, ada bahan baku produksi biaya Rp85.000 dan total semua Rp2.386.000. Rincian peralatan produksi dengan total Rp301.000. Rincian bahan baku produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.